teman-teman juga terima kasih buat waktunya di sore hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul tentang data link control, yang dimana akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Devi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Devi Karyawati Bulele, dan ada Bang Yami, dan ada Kak Ferdinand Bule, dan ada Kak Angelina Tambuna, dan ada juga Kak Angelina Nurhayanti Semenjor. Baik teman-teman, sampai di sini untuk memperkenalkan kelompok kami. Selanjutnya masuk dalam pembahasan materi. Di sini ada pengertian data link control. Data link control atau data link protokol merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi. Data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antara device ketika suatu proses data link control digunakan. Jadi ada langkah-langkah pengelolaan pertukaran data. Itu keperluan data tujuan untuk komunikasi data secara efektif antara dua koneksi stasiun transmisi penerima secara langsung. Untuk melihat kebutuhan bagi data link control memiliki keperluan dan tujuan, yaitu 1. Frame synchronization, dan data dikirim dalam blok-blok yang disebut frame awal dan akhir. 2. From control, stasiun pengirim harus tidak mengirim frame pada rak kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima yang dapat menyerapnya. 3. Error control, bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. 4. Undressing, pada line multi point identitas dari dua stasiun yang berada dalam suatu transmisi harus diketahui. 5. Kontrol dan data pada line yang sama biasanya tidak diinginkan mempunyai path komunikasi yang terpisah untuk sinyal-sinyal kontrol. Karena itu, receiver harus mampu membedakan kontrol informasi dari data yang sedang ditransmisi. 6. Link management, permulaan, pemeliharaan, dan penghentian dari pertukaran data memerlukan koordinasi dan kerjasama di antara stasiun-stasiun. Diperlukan prosedur untuk manajemen pertukaran ini. Nah, ada konfigurasi lain. Konfigurasi ada 3 karakteristik yang membedakan berbagai konfigurasi data link, yaitu topologi, duplexity, dan line disease line. Topologi dari suatu data link menyatakan pengaturan visi dari stasiun pada suatu link. Ada 2 konfigurasi topologi, yaitu point to point, multi-point. Duplexity dari suatu link menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Itu ada jenis-jenisnya. 1. Simplex transmission, aliran sinyal selalu dalam satu arah. Contohnya, hubungan komputer dengan printer. Transmisi simplex ini jarang dipakai karena tidak mungkin untuk mengirim error atau sinyal kontrol kembali melalui link ke sumber data. 2. Half duplex link dapat mentransmisi dan menerima tidak secara simultan. 3. Full duplex link, dua stasiun dapat mengirim dan menerima data satu terhadap yang lain secara simultan. Itulah penyajian saya. Akan dilanjutkan teman kami, Kak Severlina. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kita pada hari ini di bagian konfigurasi lain. Nah, tadi ada 3 karakteristik yang terdapat dalam konfigurasi lain. Yang pertama dan kedua tadi sudah dijelaskan oleh teman kami Devi. Selanjutnya kita masuk ke line district lain.
Nah, sebelumnya kita harus mengetahui line discrete line ini merupakan tata tertib yang diperlukan dalam penggunaan link transmisi. Nah, selanjutnya masuk kita ke point to point link. Nah, point to point link ini adalah koneksi komunikasi antara dua titik akhir. Bila stasiun ini mengirim data ke stasiun yang lain, maka pertama dilakukan adalah penyelidikan stasiun lain untuk melihat apakah siap menerima. Stasiun kedua merespon dengan satu positif acknowledgement untuk indikasi telah siap. Stasiun pertama kemudian mengirim beberapa data sebagai suatu frame. Nah, ada 3 fase prosedur kontrol komunikasi ini. Yang pertama ada establishment, yang artinya memutuskan stasiun mana yang ditransmisi dan mana yang menerima dan apa receiver siap untuk menerima. Yang kedua ada data transfer, yang artinya data ditransfer dalam satu atau lebih blok acknowledgement. Yang ketiga ada termination, yang artinya membatasi koneksi logika. Selanjutnya masuk kita ke multi point link. Nah, sebelumnya dulu kita harus mengetahui apa itu pengertian multi point link tersebut. Nah, multi point link tersebut merupakan komunikasi yang dilakukan melalui jenis koneksi satu ke banyak yang berbeda, menyediakan jalur dari satu lokasi ke beberapa lokasi. Nah, ada 2 aturan yang umum dipakai untuk situasi multi point link ini. Yang pertama ada call. Nah, call ini merupakan primary, meminta data dari suatu secondary. Yang kedua ada select, yang artinya primary mempunyai data untuk dikirim dan memberitahu suatu secondary bahwa data sedang datang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian F, yaitu flow control. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu flow control, terlebih dahulu saya akan memberikan artinya, di mana flow control tersebut merupakan proses mengelola laju transmisi data antara 2 node untuk mencegah pengiriman terlalu cepat kehabisan data dan penerima lambat dan menerima data tersebut. Nah, flow control ini juga merupakan mekanisme untuk pengirim dan menerima data untuk mengontrol kecepatan transmisi sehingga node penerima tidak kewalahan dengan data dan transmisi node. Nah, salah satu bentuk sederhana dari flow control tersebut yaitu stop and wait flow control. Nah, apa itu stop and wait flow control tersebut? Yaitu bentuk paling sederhana dari kontrol aliran. Nah, dalam metode ini penerima menunjukkan kesiapannya untuk menerima data untuk setiap frame besar akan dipecah menjadi berapa frame. Nah, frame-frame tersebut dipecah-pecah menjadi blok-blok frame dengan ukuran yang lebih kecil dikarenakan terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver. Yang kedua, jumlah blok data yang besar akan mengakibatkan proses transmisi berjalan lambat dan dikhawatirkan jika terjadi kesalahan sehingga frame harus dikirim ulang dari awal. Nah, stop and wait flow control ini ada beberapa kelemahan dan kelebihannya. Di antaranya kelebihannya yaitu satu-satunya keuntungan dari metode ini pengendalian aliran adalah kesederhanaannya. Yang selanjutnya kekurangannya, yang pertama pengiriman perlu menunggu acknowledgement setelah setiap frame transmit. Yang kedua, berhenti dan menunggu juga dapat membuat efisiensi saat mengirim transmisi lebih lama. Selanjutnya, ketika transmisi lagi yang dikirim ke sana lebih mungkin kesempatan untuk kesalahan dengan protokol ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sliding window. Nah, sliding window ini seperti apa? Nah, misalnya dalam lingkungan kabel kecepatan data yang sangat rendah dan tingkat kebisingan yang sangat tinggi, sehingga menunggu pengakuan untuk setiap paket yang ditransfer tidak sangat layak. Baik, terima kasih. Dan akan besar. Selective Range ART. Pada mekanisme ini sebenarnya mirip dengan mekanisme backend ARQ. Bedanya pada selective report ARQ yang dikirimkan hanyalah frame yang terjadi kesalahan saja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan dilanjut teman saya. Belum nggak bagus ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu protokol data. Protokol Bitcoin didesain untuk memenuhi variasi Itu masuk dia. termasuk poin-poin dan multi-point links yang telah dijelaskan oleh Pak Devi tadi. Kemudian operasi amplifier juga sama juga interaksi primary secondary, misal post terminal dan peer link dengan nilai yang besar. Sejumlah protokol data link control telah dipakai secara luas di mana-mana. High level data link control, advanced data communication control procedures, link access
prosedur dari synchronous data link control. Karakteristik dasar ADLC 3 tipe stasiun yaitu stasiun utama, stasiun sekunder, dan stasiun gabungan. Kemudian lanjut ke konfigurasi data keluarga terbagi dua, yaitu konfigurasi tanpa keseimbangan clearance configuration. Dipakai dalam operasi point to point dan multi point. Konfigurasi ini terdiri dari satu binary dan satu atau lebih stasiun sekunderi yang mendukung transmisi full duplex maupun half duplex. Konfigurasi dengan keseimbangan yang kedua, balance configuration, dipakai hanya dalam operasi point to point. Konfigurasi ini terdiri dari dua kombinasi stasiun dan mendukung transmisi full duplex maupun half duplex. Tiga mode operasi transfer data yaitu NRM atau normal response mode, ADM atau asynchronous balance mode, dan ARM asynchronous response mode. Struktur frame ADLC terdiri dari beberapa bagian, yaitu flagnya 8 bit, address 1 atau lebih oktav, kontrol 8 atau 16 bit, informasi variabel, frame check sequence atau FCS sebesar 6 atau 32 bit. Flag address dan kontrol dikenal sebagai hidrat, FCS dan flag dikenal sebagai trigger. Yang kedua, daerah address dipakai untuk identitas stasiun sekunderi yang transmisi untuk menerima frame. Tiga, daerah kontrol ADLC mendefinisikan tiga tipe frame, yaitu A. Information frame seperti yang bisa dilihat di slide, kemudian B. Supervisory frame, C. Unnumbered frame, kemudian daerah informasi ditampilkan dalam iframes dan beberapa buku frames. Panjangnya harus merupakan perkalian data pendek. Daerah frame check sequence dipakai untuk mengingat bit-bit dari frame, tidak termasuk flag. Biasanya panjang FCS adalah 16 bit, memakai definisi CRC, CCIDT, 30 bit FCS, memakai CRC 22. Operasi dari ADLC terdiri dari pertukaran iframes, frames, dan frames antara sebuah binary dan sebuah binary atau antara dua binary. Information frame, tiap iframe mengandung serangkaian nomor dari frame yang ditransmisi dan suatu call atau final TF bit. Call bit untuk komen dari primary dan bit dari secondary untuk response. Dalam normal response mode (NTRM), primary menggunakan suatu call yang memberi izin untuk mengirim dengan mengeset call bit ke 1 dan secondary mengeset final ke bitnya ke 1 dan akhir response iframe. Dalam asynchronous dan asynchronous balance mode. Supervisory frame, frame dipakai untuk flow dan error counter. Tiga macam dari yang sudah saya update tadi. Ada simplex. Simplex itu misalnya sebuah stasiun pemancar cuma bisa memancarkan ke satu perangkat, tapi perangkat ini tidak bisa lagi merespons ke stasiun pemancar itu. Jadi simplex cuma satu arah, jadi dari stasiun pemancar langsung ke radio. Kemudian ada half duplex. Half duplex biasa dipakai dalam komunikasi walkie-talkie. Di komunikasi walkie-talkie, pengirim atau sender, penerima atau receiver, dia tidak bisa sama-sama menekan sebuah tombol di sini. Di walkie-talkie ada tombol. Kalau sama-sama ditekan, maka komunikasi tidak bisa terjadi. Jadi caranya adalah, misalnya ini sudah berbicara, biasanya ada kata Roger. Roger itu menandakan bahwa komunikasi dari satu ini telah selesai dan melepas tombolnya. Jadi yang si penerima tadi kalau mau mengirim pesan kemari, tinggal menekan tombol di sini, tapi tidak bisa sekali dua. Kemudian ada lagi namanya full duplex. Kalau full duplex itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua perangkat. Dia bisa sambil mengirim dan menerima. Misalnya dia mengirim, terus dia langsung menerima pesan, itu bisa. Seperti contohnya router dengan router. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Penjelasan saya sebenarnya dilanjutkan ke beberapa. Terima kasih buat teman-teman yang telah menjelaskan materi. Saya menjelaskan kesimpulan daripada data link control. Kesimpulannya itu ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa data link control itu atau dengan dikenal data link protocol merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan pendengar control layer.
alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link yaitu media transmisi antar device ketika suatu prosedur data link kontrol digunakan. Saran daripada data link kontrol itu ialah setelah kami mempelajari data link kontrol dan data link protokol ini dapat kami sarankan sebagai berikut. Satu, untuk menganalisa data yang kita kirim berada pada layar di mana dan memperhatikan masalah jika terjadi kemacetan atau penerimaan data yang terlambat. Kedua, untuk menghindari kemacetan atau kesalahan frame, datanya kita dapat melakukan flow control yaitu stop and wait flow control. Ketiga, kita juga bisa memanfaatkan sistem kendali kesalahan seperti 1. Stop and wait IRT, 2. Go back and IRT, dan yang ketiga seleksi remote IRT. Sekian dari penjelasan kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami dari kelompok 5 Utara. Mengapa pengiriman data melalui komunikasi data membutuhkan flow control dan protokol apa yang ada pada data layer link? Selain itu kan saya melihat ada rumus di bagian selected dari IRT. Perbedaan selected dari dan go back ini itu apa? Terus masing-masing contohnya itu kayak gimana gitu? Jadi tadi di tujuan data link kontrol ada frame sinkron user yaitu data dikirim dalam blok-blok yang disebut frame awal dan akhir. Frame harus dapat diidentifikasi. Jadi gimana cara mengidentifikasinya? Bisa memberikan contoh nggak? Mau bertanya ke teman-teman. Di sini kan tadi ada langkah-langkah pengolahan pertukaran data. Jadi bagaimana cara pengaplikasian komunikasi data ke pertukaran data seperti frame skeuomization dan flow control dan ada beberapa lagi yang sampai 6 tadi gitu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tadi tentang pengiriman data memerlukan flow control dan protokol pada data link layer. Kalau untuk ini karena dua, jadi saya bisa yang flow control aja. Kenapa data memerlukan flow control? Karena setiap data itu perlu dikontrol arah alirannya. Mau diarahkan kemana data tersebut? Kalau tidak akan terjadi error seperti itu. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Judika. Frame awal dan akhir harus diidentifikasi. Udah aman Bagaimana di sini. cara mengidentifikasinya? Kepeduli lagi ya. Di sini frame awal dan akhir harus diidentifikasi karena seperti yang dijelaskan Bang Yamin tadi, frame harus memiliki identitas seperti flag, komunikasi, trace, dan sebagainya. Agar si receiver mengetahui itu frame asalnya dari mana. Kakak dapat menerimanya? Tidak. Ya. Apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi, mengirim tentang perbedaan SLT dan di situ ada rumus SLT dan go back SLT. Apa itu perbedaannya? Misalnya di sini ada router, kemudian di sini ada device handphone. Si router ini mengirim sinyal wireless ke handphone ini. Tapi handphone ini tidak punya tidak punya jangkauan sinyal yang cukup sehingga sinyal yang dikirimkan oleh si router tidak bisa diterima secara sempurna. Kemudian dia mengalami go back, balik lagi ke router, mengirim bahwa koneksi yang diapakan ke handphone tadi tidak berhasil. Kemudian untuk si selective reject IRT, katanya di sini sama juga seperti ini, cuman yang dikirim hanya errornya saja, ya seperti yang ini begitu. Apakah sudah jelas Bang ya? Selective reject itu digunakan untuk hanya mengirimkan error saja. Kalau OBR itu selain error dia juga kirimkan di sini apa dia error. Isi errornya apakah ini? Misalnya errornya error kosong, nggak ada isinya. So, kalau yang go back end itu
Kan misalnya koneksi loss misalnya gitu. Kalau misalnya di ini go back end. Di selective reject ARK itu coba angka errornya saja, misalnya error 1 misalnya seperti itu. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anissa ya, kelompok 1. Cara pertukaran datanya itu ini sebenarnya HP ya Kak, ini mau di HP. Cara pertukaran datanya itu seperti ini. Jadi cara pertukaran datanya kita mengirimkan pesan WA melalui Enscript, di mana Enscript itu adalah data yang akan ditukar dengan menggunakan kode-kode tertentu. Kodenya itu misalnya kalau kita belajar itu dia misalnya ayam, nanti dia gini kodenya. Pelajaran kriptografi dia. Nanti dia akan ditukar dengan menggunakan kode-kode tertentu dan akan diterima oleh penerima gitu. Misalnya saya sama kakak, saya ngirim WA ke kakak, tapi dengan menggunakan kode tertentu. Dan itu hanya yang bisa dapat dilihat kakak sendiri dan bukan orang lain. Jadi termasuk Enscript ya, terkunci, tidak publis. Bagaimana kak? Dapat diterima? Berarti intinya Kak, cara pengaplikasian komunikasi data ke pertukaran data itu melalui cara inilah ya Kak? Iya. Maaf saya tambah. Oh, boleh Pak. Ini kan kami dari kelompok 1. Saya masih membingungkan di ini. Ini terima kasih sebelumnya penjelasannya udah kena, udah dapet. Cuman di sini kan kita ada, ini kan tadinya di data link control ya. Nah, langkah-langkah pengolahan pertukaran datanya itu ada 6 yang memiliki keperluan tujuan. Ada 6. Nah di sini apa saja yang bentuk-bentuk dari penjelasan ini saya belum menemukan mana itu si error control, flow controlnya, karena ini kan hanya sistem bagaimana dia menerima dan mengirim data ya, yang dijelaskan ini secara enskripsi. Jadi saya belum menemukan jawaban yang sesuai dari pertanyaan saya. Seperti pertanyaan dari kami, seperti mana error controlnya, addressingnya, alamat, sama link manajemennya, itu yang lain-lain, itu yang saya maksud bagaimana mengaplikasikannya. Mungkin aplikasinya seperti ini. Jadi di mana sih di sini letaknya si ini, letaknya si ini gitu loh. Gitu kira-kira menurut saya kan. Contohnya misalnya untuk flow control di sini kan ada data pesan yang dikirim, misalnya pesannya saya misalnya. Kemudian flow-nya itu, maksudnya arah jalurnya itu dia harus di-encrypt. Kemudian saya ini berubah misalnya menjadi suatu huruf yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian untuk error controlnya, misalnya si pengirim mengirim ke penerima, si penerima tidak bisa menerima, jadi di situ hanya checklist 1 itu error controlnya. Jadi sistem pengaplikasian sistem itu ya di tanda checklist ini untuk error controlnya itu. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti pengiriman si WA ya? Ini salah satu contohnya. Iya. Oke, thank you. Kita itu ya, terus kita lihat di dalam kan dikatakan di sini WA ini diamankan dengan enkripsi end-to-end. Artinya end-to-end itu adalah hanya si pengirim dengan si penerima yang bisa menerima. Nah, istilah enkripsi itu berhubungan erat dengan begini ceritanya. Pada saat data dikirim sama temennya lewat HP dia, maka si server WA akan melakukan enkripsi. Setelah dienkripsi nyampe di HP si penerima, itu istilahnya dekripsi. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi. Itu sebagai contoh gitu. Nanti ada lagi kalau belajar keamanan komputer, itu kan ranahnya di kriptografi ya. Nanti ada lagi di keamanan komputer juga lagi aspeknya. Yang satu lagi steganografi. Steganografi ini adalah sebuah pengiriman data melalui sebuah media, contohnya citra digital. Citra digital itu adalah gambar maksudnya ya, gambar di HP kita itu istilahnya adalah citra digital. Jadi kita mengirim pesan surat, kemudian surat itu kita masukkan ke dalam sebuah gambar, baru nanti diterima di sana, gambarnya baru bisa dibuka lagi. Jadi itu sistem keamanan 2 langkah namanya, jadi bukan end-to-end lagi. Jadi setelah dilakukan proses enkripsi data, datanya diacak,
diubah menjadi sebuah simbol, ya enkripsi itu prosesnya boleh mengubah kedua simbol atau mengkonversi ke simbol yang lain begitu. Jadi ada teknik-tekniknya banyak banget itu. Nah, baru setelah diacak pesannya dikirimkan atau dimasukkan ke dalam sebuah gambar tanpa merusak citra. Jadi citranya itu nggak dirusak, baru kita kirim gambar ke teman kita. Padahal di dalam gambar itu ada sebuah pesan. Itu namanya ilmu steganografi. Ada lagi di kompos atau di lingkup keamanan komputer itu yang disebut dengan watermarking. Teknik watermarking. Jadi 3 teknik: kriptografi, steganografi, watermarking. Nah, kalau watermarking itu salah satu contohnya di uang kita. Ketika kita terawang nampak ya, di dalamnya ada gambar yang lain, ya ada hal yang lain, namanya watermark. Termasuk ijazah pemirsa itu sudah di watermark. Jadi nggak bisa lagi dipalsukan. Jadi udah ada tulis watermarknya. Itulah sebabnya kenapa kalau mau lulus dari sini jadinya mahal. Wis. Ya. Semuanya begini sama ya. Gitu ya contohnya. Jadi ya ini sebenarnya memenuhi aspek-aspek itu berhubungan dengan synchronization, flow control, error control, kemudian ada kontrol dan data pada lingkungan sama itu bagaimana, manajemennya yang sama. Ini adalah komposisi yang sama yang harus terdapat di dalam pengelolaan pertukaran data. Oke, itu saja Bapak dari saya ya. Berikut ya untuk kelompok 4, silakan ditutup. Terima kasih buat teman-teman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang data controller. Terima kasih buat Ibu juga untuk waktunya. Terima kasih buat semuanya, kami tutup untuk presentasi kami. Terima kasih.